反而不知道该怎么应对了。温堂主，咱们什么时候动手？Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Mayat-mayat berserakan di tanah, vitalitas Yang Kai semakin ganas. Dengan pakaian hitamnya, dia tampak seperti iblis. Di depan pintu yang terbuka, Miao Huacheng bergegas keluar rumah. Saat pertama kali melihat pemandangan di halaman, wajahnya berubah. Karena Yang Kai bergegas masuk ke keluarga Miao untuk membuat keributan, dia telah mendengarnya. Namun, dia baru saja melepaskan pakaiannya hanya karena dia ingin membuat marah kedua pelayan cantik itu. Meskipun dia tahu bahwa di luar sedang terjadi perang, dia harus mengenakan pakaiannya terlebih dahulu. Terburu-buru untuk mengenakan pakaian, dia bergegas keluar, tetapi melihat penjaga halamannya sendiri tidak tertinggal, semuanya tergeletak di tanah. Di depannya, seorang pria berpakaian hitam, yang tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Ini membuat Miao Huacheng merasa panik. Siapa kamu? Miao Huacheng menatap Yang Kai dengan waspada. Yang Kai tidak menjawab, tetapi langkahnya berangsur-angsur bertambah cepat. Ketika mereka hanya berjarak 3 kaki dari satu sama lain, Miao Huacheng tiba-tiba menunjuk jari ke Yang Kai, dan angin jari yang tajam tiba-tiba melesat keluar. Yang Kai secara naluriah menyampingkan tubuhnya, menunjuk ke arah angin yang lewat, dengan noda darah. Miao Huacheng terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pada jarak sedekat itu, pihak lain benar-benar menghindari jarinya sendiri, tetapi dia tidak panik. Meskipun tingkat seni bela diri dari gerakan ini tidak tinggi, tetapi kemenangan terletak pada kecepatan gerakan, lebih sedikit kehilangan vitalitas, membuat orang tidak dapat bertahan. Menunjuk ke arah angin, tiba-tiba kehilangan pandangan Yang Kai. Pada saat berikutnya, Miao Huacheng menyadari panas di belakangnya. Meskipun terkejut dengan kecepatan Yang Kai, Miao Huacheng juga seorang seniman bela diri di puncak wilayah Lihe. Dia memiliki beberapa keterampilan di bawah tangannya. Berbalik, ada angin siulan samar yang keluar, dan kedua telapak tangan Miao Huacheng menari-nari menjadi bayangan. Satu demi satu, yang tidak terlihat oleh mata telanjang, menembaki Yang Kai tanpa henti. Meskipun mata telanjang tidak dapat melihat serangan ini, Yang Kai memiliki indera yang tajam dan masih dapat menilai jejak dan gerakan pisau angin ini melalui persepsinya. Sapuan pisau angin satu demi satu, menggosok pakaian Yang Kai, namun, Yang Kai masih tidak terluka, tetapi beberapa potong pakaian beterbangan di udara. Pada saat yang sama, lebih dari selusin pisau angin menyerang pada saat yang sama, menyegel tempat persembunyian Yang Kai. Wajah Yang Kai tenggelam, seluruh tubuhnya terbakar, lengannya bersilang di depannya, menghalangi posisi yang krusial. Serangkaian suara teredam keluar, dan pisau angin menyerang Yang Kai, meninggalkan serangkaian bekas luka, darah mengalir, mengejutkan. Namun, Miao Huacheng terkejut karena meskipun gerakannya melukai, dia gagal mengambil nyawa musuhnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa luka-luka itu hanya luka ringan. Melihat Yang Kai menderita kerugian, iblis itu sangat marah, dan dia hendak bergegas membantunya. Namun, Yang Kai memanggilnya dalam hatinya. Dia harus menghadapi perang ini sendiri. Tidak hanya untuk menguji kekuatan pertumbuhan mereka sendiri sampai sejauh mana, tetapi juga ingin menggunakan perang ini untuk menerobos. Dengan bantuan iblis, tidak sulit untuk mengambil nyawa Miao Huacheng, tetapi itu tidak sesuai dengan rencananya sendiri. Menyadari tekad Yang Kai, iblis itu diam-diam menyuruhnya untuk berhati-hati. Sampai sekarang, Miao Huacheng akhirnya melihat wajah Yang Kai. Wajahnya seperti wajah seorang pemuda berusia sekitar 16 tahun. Dia tegas, dingin, semua jenis emosi berkumpul dalam ekspresinya. Semuanya bercampur dengan sempurna. Miao Huacheng mengerutkan kening dan berkata, "Nak, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat?" Dia merasa samar-samar mengenal wajah itu, tetapi tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya. Beberapa bulan yang lalu, ketika Yang Kai bertemu dengannya, dia masih seorang pengemis kecil, wajahnya tertutup tanah, yang saat ini sangat mengagumkan, dengan pengemis kecil pada hari itu. Anak gila, berani datang ke keluarga Miaoku untuk bersikap sembrono dan mencari kematian. Miao Huacheng tidak lagi bertele-tele. Ketika gerakan tubuhnya terbuka, dia bergegas ke Yang Kai dan menyerangnya. Dia bertarung tanpa henti dengan Miao Huacheng. Bagaimanapun, celah kekuatannya terlalu besar.
Ada ranah yang besar. Yang Kai segera jatuh. Dia hanya bisa bertahan secara pasif ketika dia bergerak. Sebaliknya, Miao Huacheng semakin berani dan memimpin. Namun, Yang Kai tidak terburu-buru. Meskipun dia bertarung dengan para ahli teratas dari ranah cengkeraman, namun, Yang Kai masih bersikeras untuk tidak menggunakan aonya yang pantang menyerah. Semakin banyak luka di tubuhnya, vitalitas dalam tubuhnya semakin parah, dan kehangatan di tulangnya juga semakin kuat. Tampaknya energi di tubuh Ao Gujin tidak dapat ditekan, dan tampaknya dia akan menyembur keluar. Miao Hua bukanlah seorang pemuda. Dia berlatih banyak keterampilan seni bela diri dalam hidupnya. Dia mencoba menyerang dengan pola yang berbeda, tetapi dia tidak dapat membunuh Yang Kai. Meskipun dia terluka di mana-mana, lawannya tampaknya tidak dapat membunuhnya. Dia bahkan tidak mengalami cedera serius. Seiring berjalannya waktu, Miao Huacheng merasa ada yang tidak beres. Pemuda gila ini menunjukkan tanda-tanda konvergensi vitalitasnya yang ganas secara perlahan. Terlebih lagi, ia tidak lagi memiliki aturan sebelumnya dalam gerakannya. Namun, ia lebih sulit dihadapi. Ia lugas dan tidak memiliki aturan untuk dibicarakan. Mulut Yang Kai perlahan-lahan muncul sebuah senyuman, sekarang ia semakin memperhatikannya dan menyadarinya dalam pertempuran hidup dan mati. Yang Kai secara bertahap kembali menyerang. Setelah bertarung beberapa saat, persepsi Yang Kai lebih mendalam. Ia dapat merasakan kekuatan energi yang melonjak di tubuhnya dan kekuatan yang dibawa oleh tinju dan kakinya. Ia juga merasakan jejak gerakannya dan respons musuh. Yang Kai berpikir keras. Bunuh bulan cermin. Miao Huacheng tiba-tiba meraung dan akhirnya menggunakan gerakan terkuatnya. Selama ledakan vitalitas, lebih dari selusin sosok Miao Huacheng muncul di segala arah, seolah-olah mereka terpisah. Mereka semua mengangkat tinju dan menghantam Yang Kai dengan senyum muram. Ini adalah tongkat pembunuhnya. Setelah lebih dari selusin bulan ilusi, ada yang palsu di dalam yang asli, dan ada kebenaran di dalam yang palsu. Bahkan seni bela diri dengan level yang sama sulit dibedakan. Hari ini, untuk menghadapi seorang pemuda di puncak lingkungan aerodinamis, dia benar-benar menggunakannya, yang sepenuhnya menunjukkan ketidakberdayaan dan kemarahan Miao Huacheng. Ketika dia merasakan roh jahat ini, wajahnya berubah drastis. Anak ini, apakah kamu benar-benar gila? Hampir pada saat terobosan, Yang Kai menggunakan Ao Gijin. Baru saja menerobos kekuatan lingkungan cengkeraman, dengan cepat mempromosikan ke puncak cengkeraman. Itu sama dengan Miao Huacheng. Dengan pukulan santai, vitalitas yang asli meledak dengan ganas. Dengan dengungan tumpul, Miao Huacheng berubah menjadi seteguk darah dan terbang keluar. Tingkat konfrontasi yang sama, Miao menjadi musuh kekuatan Yang Kai. Sulit untuk bangun, Miao Huacheng menatap Yang Kai dengan ngeri. Siapa kamu? Apa permusuhanku denganmu? Miao Huacheng sekarang dia hanya ingin tahu mengapa dia menemukan dirinya sendiri. Tetapi tidak ada jawaban. Miao Huacheng sangat frustrasi sehingga dia berteriak, jangan bunuh aku. Putraku Miaolin adalah murid sekte Yunxia. Para tetua Yunxia sangat mementingkannya. Jika kamu membunuhku, kamu akan berada dalam masalah. Miao Huacheng hanya berharap Yang Kai akan takut padanya. Tetapi Yang Kai jelas tidak memperhatikan sekte Yunxia Zong. Dalam sekejap, dia datang ke wajahnya, menepuk dadanya dengan telapak tangannya yang tampak datar. Jantungnya seperti dipegang oleh tangan besar yang panas. Miao berubah, dan kulitnya menjadi merah, seolah-olah dia telah tersiram air panas. Meskipun dia tidak mati, dia terluka parah. Siapa pria ini? Mengapa kamu datang ke keluarga Miao untuk membunuh orang? Sebelum kematiannya, Miao Huacheng masih memikirkan di mana dia telah memprovokasi pemuda itu, tetapi dia tidak tahu. Yang Kai membuka metode tubuhnya, meninggalkan keluarga Miao dengan cepat, dan segera muncul di tepi laut. Malam ini, angin menderu dan gelombang laut melonjak. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di Haicheng menatap laut dengan ngeri. Mereka tahu bahwa itu adalah penglihatan langit dan bumi yang disebabkan oleh seorang pria yang baru saja menerobos. Namun, penglihatan yang begitu besar dan mengerikan membuat mereka bahkan tidak berani mendekatinya. Mereka hanya bisa melihat dari jauh, dengan pemujaan dan kekaguman di wajah mereka. Pria ini pasti seorang master. Sangat mungkin ia akan menerobos dari keadaan Yuan sejati ke keadaan pikiran yang mengembara, jika tidak, bagaimana gerakan sebesar itu dapat dilakukan? Kekuatan keseluruhan prajurit di Haicheng tidak tinggi. Tetapi tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa penglihatan seperti itu hanyalah seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang menerobos lingkungan pneumatik ke lingkungan pemisahan.
Kegilaan itu berlangsung sepanjang malam, dan kemudian berangsur-angsur berhenti. Setelah badai, beberapa orang melihat sekelompok api terbang keluar dari laut dan menuju ke laut dalam. Fajar, Pulau Yunxia. Yang Kai datang ke semenanjung kanan dan berdiri di puncak gunung tempat dia berpisah dari keluarga Nyonya Jiang dan melihat ke atas. Bahkan di semenanjung sebelah kanan, hampir dapat mencium bau darah yang mengalir di udara. Sejauh yang dapat Anda lihat, mayat-mayat berserakan di tanah. Ada jejak-jejak perang dan genangan darah yang belum mengering. Rumah-rumah telah runtuh dan tembok-tembok pecah. Di depan Yang Kai, ada tulang mati. Pada tubuh yang layu itu, dia mengenakan gaun biru dan putih yang merupakan gaun yang dikenakan oleh keluarga Nyonya Jiang pada hari itu. Yang Kai hampir dapat melihat dengan jelas bahwa setelah dia dan keluarga Nyonya Jiang berpisah pada hari itu, dia telah duduk di sini tanpa bergerak, hanya melihat ke arah keluarga Miao Huacheng. Dia terus menatapnya seperti ini sampai akhir hayatnya tanpa memejamkan mata. Sampai tadi malam, dia melihat runtuhnya keluarga Miao dan melihat Miao Huacheng meninggal di tangan Yang Kai. Yang Kai mengeluarkan sepanci anggur. Dia mengulurkan tangannya untuk mengubur tulang-tulangnya. Yang membuka matanya dan sedikit menyipit, pada hari itu, dia ingin membawa Nyonya Jiang pergi. Setelah waktu yang lama, dia berbalik dan membentangkan sayap yang yannya dan terbang ke tepi laut. Mungkin, itu semacam kelegaan baginya, tetapi bagi diriku sendiri, ada sedikit penyesalan. Dalam 2 hari berikutnya, Yang Kai mengeluarkan banyak bunga dan ramuan eksotis yang dikumpulkan dari pulau tersembunyi, menukarnya dengan orang-orang di Haicheng untuk mendapatkan properti yang memurnikannya menjadi cairan yang dan menyimpannya di Dantian. 2 hari kemudian, Yang Kai membawa 2 paket besar dan terbang ke utara. Tak lama setelah Yang Kai meninggalkan Haicheng, semua pulau dan pasukan utama di seberang lautan menerima berita yang mengejutkan dan menggembirakan. Tai Yimen, apakah Gu Yundao telah memulihkan fungsi pemecah bulan? Apakah berita itu benar? Turman, apakah Gu Yundao telah memulihkan fungsi pemecah bulan? Apakah Anda punya berita tentang pedang Siuluo, harta karun sekolah kota kita? Lohua Jiao, apakah Huaseng pemecah bulan telah ditemukan? Bagaimana dengan begonia? Ini adalah dasar dari ajaran saya. Itu hilang bersama dengan keterampilan pemecah bulan Huaseng. Qilianzong, pergi ke Pulau Guyun dan cari tahu keberadaan kenang-kenangan dari leluhur kita. Pulau Yunlong, setelah mendengar bahwa keterampilan tertinggi Pulau Guyun telah ditemukan, lebih dari selusin pasukan besar tidak bisa tenang. Barang-barang semua orang hilang bersama-sama. Tidak ada alasan bagi Anda untuk menemukan Pulau Awan Kuno, tetapi tidak ada berita tentang kami. Untuk sementara waktu, angin dan awan melonjak, dan para ahli di pulau-pulau utama semuanya keluar bersama-sama. Lebih dari 10 pasukan bergegas ke Sekte Yunxia dengan tergesa-gesa. Dalam waktu kurang dari 3 hari, seluruh pulau Yunxia menghilang dalam pandangan dunia, hancur total. Yang Kai tentu saja tidak tahu bahwa Yunxia masih mengalami nasib buruk seperti itu setelah dia pergi. Saat ini, dia dekat dengan paviliun Ling Qiao. Di Haicheng mengumpulkan banyak cairan yang, sehingga dia dapat terbang kembali ke sekte dengan cepat. Mencari 1 malam, hanya 50 mil jauhnya dari paviliun Ling Qiao, Yang Kai mendarat dan mulai bergerak maju. 1 jam kemudian, melihat paviliun Ling Qiao, yang telah terpisah selama hampir setengah tahun, Yang Kai tersenyum. Dia tidak memiliki rasa memiliki terhadap klan, tetapi dia tahu bahwa ada seorang wanita yang menunggunya yang dapat menemaninya sepanjang hidupnya. Sambil membawa 2 tas berisi barang-barang, dia menyelinap ke pintu klan. Tepat setelah menginjakkan kakinya, Yang Kai mengerutkan kening. Tuan kecil, bisik iblis itu. Mata Yang Kai menyipit. Dia baru saja menyadari bahwa ada banyak indera ilahi yang menyapu dirinya. Di masa lalu, Yang Kai tidak mungkin merasakan hal-hal ini. Bagaimanapun, orang-orang yang dapat menggunakan indera ilahi untuk menyelidiki diri mereka sendiri setidaknya telah mencapai keadaan pikiran mengembara, yang beberapa alam besar lebih tinggi dari dirinya sendiri. Namun, sejak dia menerima teratai penghangat berwarna-warni, indera Yang Kai sangat tajam, dan dia telah memperhatikan cakupan indera ilahi ini. Untungnya, indera ilahi ini hanya digunakan untuk penyelidikan, tanpa niat jahat. Begitu mereka tersapu, mereka tidak memperhatikan Yang Kai. Hampir pada saat Yang Kai kembali ke paviliun Ling Qiao, Suyan, yang sedang menutup, tiba-tiba membuka matanya di loteng kecil. Apakah kamu kembali? Suyan kaget. Tetapi ketika dia tahu bahwa dia telah kembali, formula hati esnya tampaknya telah kehilangan fungsinya sepenuhnya, bahkan menenangkan hati dan menenangkan Qi tidak dapat dicapai.
Setelah berpikir sejenak, Su Yan tidak bersikeras. Sebaliknya, dia berdiri, mendorong pintu hingga terbuka, dan dengan cepat mendekati aliran naga yang terperangkap. Yang Kai melihat ke belakang, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Namun, roh jahat di bawah aliran naga yang terperangkap itu sangat tertarik pada iblis itu, dan tanpa ragu, ia langsung menyerbu turun. Berdiri di tepi aliran naga yang terperangkap sejenak, sesosok tubuh putih dengan cepat mendekat dan berhenti sekitar 30 kaki dari Yang Kai. Saling menatap diam-diam, saling memandang dalam beberapa bulan terakhir. Dia jauh lebih kuat, tetapi ada jejak perubahan dan kesedihan di matanya, yang seharusnya tidak muncul pada orang seusia ini, tetapi membuatnya lebih dewasa dan stabil. Melihat perubahan kehidupan yang samar-samar, hati Su Yan terasa sakit. Dia tahu bahwa Yang Kai telah menemui banyak hal dalam beberapa bulan terakhir.